Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga channel ini berkembang dan bisa memberikan manfaat serta pelajaran bagi kehidupan kita semua. Saya doakan kalian semua sehat, panjang umur, dan diberikan harta yang melimpah dan berkah. Laras menatap rembulan yang bersinar lembut di langit malam. Udara malam berhembus pelan, menggerakkan ujung rambutnya yang terurai. Sudah menjadi kebiasaannya duduk di tepi hutan sendirian, menikmati keheningan yang tak bisa ditemuinya di siang hari. Sesekali, ia memandangi jalan desa yang sepi, berharap ada seseorang yang akan datang dan menemaninya. Namun, malam demi malam, ia hanya ditemani suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Pikirannya melayang jauh, membayangkan kehidupan yang berbeda. Ia menghela napas, menekan perasaan sepi yang seringkali datang tanpa diundang. Laras tahu bahwa di usianya yang sudah 25 tahun, banyak orang mulai bertanya-tanya kapan ia akan menikah. Tak sedikit yang menyindirnya, menyebutnya terlalu pemilih, terlalu sulit dijangkau. Padahal, bukan itu alasan sebenarnya. Hatinya belum juga tersentuh, seolah jiwanya menanti seseorang yang istimewa, seseorang yang bisa mengisi kekosongan yang ia sendiri tak pahami. Suara langkah ringan terdengar dari balik semak-semak. Laras menoleh, merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam hutan. "Siapa di sana?" tanyanya dengan nada berbisik, setengah takut dan setengah penasaran. Namun, tak ada jawaban. Hanya angin yang membawa aroma daun dan tanah basah. Meski ragu, ada dorongan aneh di dalam dirinya yang membuatnya berdiri dan melangkah perlahan ke arah suara itu. Setiap langkah yang diambilnya semakin membawanya masuk ke dalam hutan yang sunyi. Pohon-pohon tinggi mengelilinginya, bayangan mereka menciptakan nuansa kelam yang seakan menyelimuti tubuhnya. Di tengah keheningan, Laras mendengar suara gemerisik lagi, kali ini lebih dekat. Seketika ia merasakan jantungnya berdebar-debar, antara takut dan penasaran. Namun, rasa ingin tahunya lebih besar dari ketakutannya. Di hadapannya, sosok besar berwarna putih muncul perlahan dari balik pepohonan. Laras menahan napas. Sosok itu adalah seekor kera besar. Bulunya putih bersih berkilau di bawah sinar bulan, membuatnya tampak seperti makhluk gaib dari dunia lain. Laras tak pernah melihat kera sebesar itu. Apalagi kera yang bisa berdiri tegak seperti manusia dan memandangnya dengan mata yang penuh perasaan. "Aku tidak bermaksud mengganggu," bisik Laras, suaranya gemetar. Meski takut, ia tak bisa mengalihkan pandangan dari mata sang kera putih, yang seolah memancarkan rasa tenang dan hangat yang aneh. Ia tak tahu mengapa, tapi perasaannya mulai berubah. Perlahan-lahan, ketakutan yang menguasainya berganti menjadi perasaan damai. Seperti ia telah mengenal sosok itu sejak lama. "Kau tidak mengganggu, Laras." Suara dalam dan lembut terdengar dari sang kera putih. Laras terkejut. Matanya membesar tak percaya pada apa yang didengarnya. "Kau bisa bicara?" tanyanya terbata-bata. Sang kera putih tersenyum kecil. Sesuatu yang aneh tapi terasa begitu wajar. "Aku bisa, jika kau mendengarkanku dengan hatimu," jawabnya sambil mendekati Laras dengan langkah perlahan. Ia berhenti beberapa langkah di depan Laras, menjaga jarak yang cukup agar Laras merasa nyaman. "Aku sudah lama mengamatimu, melihatmu datang setiap malam, duduk sendiri di tepi hutan. Kau terlihat begitu sepi, Laras." Laras tak bisa menjawab. Ucapan sang kera putih menusuk ke dalam hatinya. Ia tak pernah mengira ada makhluk yang memperhatikannya, yang bisa merasakan kesepiannya begitu dalam. Perlahan, air matanya menggenang. "Kenapa? Kenapa kau mengamatiku?" tanyanya pelan. Suaranya terdengar parau. Sang kera putih menunduk sedikit. Matanya memancarkan kehangatan yang sulit dijelaskan. "Karena aku peduli padamu, Laras. Kesepianmu menarikku, membuatku merasa kau adalah jiwa yang tersesat seperti diriku." Sang kera menarik napas panjang, lalu melanjutkan, "Aku adalah raja di hutan ini, namun aku juga makhluk yang sendiri. Aku merasa kita terhubung, meski kau manusia dan aku, bukan." Laras memandangnya dengan pandangan takjub, mencoba mencerna semua kata-kata itu. Ia ingin menjawab, namun suaranya seakan tertahan di tenggorokan. Ada sesuatu dalam diri kera putih ini yang membuatnya merasa aman. Seolah ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa khawatir dihakimi. "Laras," lanjut sang kera, "aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi aku mencintaimu.
Setiap malam aku melihatmu, hatiku dipenuhi rasa yang bahkan aku sendiri tak bisa mengerti. Aku tak bisa mengabaikan perasaan ini. Aku ingin kau tahu bahwa ada yang mencintaimu dengan tulus. Ucapan itu membuat Laras terdiam. Ia merasa hatinya tersentuh oleh ketulusan yang begitu murni, yang tak pernah ia temukan dalam sosok manusia. Bagaimana mungkin kau bisa mencintaiku? Kita bahkan berbeda. Aku manusia dan kau. Ia tak mampu menyelesaikan kalimatnya, merasa kebingungan antara akal dan perasaannya sendiri. Sang kera putih menatapnya dalam-dalam, seakan ingin menunjukkan bahwa meski tubuh mereka berbeda, jiwa mereka tetap bisa menyatu. Apa bedanya? Laras, cinta tak mengenal bentuk atau batas. Hatiku memanggilmu, memohon agar kau tak perlu merasa sendiri lagi. Aku tak bisa menjanjikan kehidupan yang mudah, tapi aku berjanji untuk menjagamu, mencintaimu, dan membuatmu bahagia. Kata-kata itu menggema dalam hati Laras, membuatnya merasa begitu kecil namun penuh harapan. Meski ini adalah hal yang tak pernah ia bayangkan, bagian dari hatinya seolah telah menerima. Aku tak tahu harus berkata apa. Laras berbisik, menatap tanah sambil menggigit bibirnya. Tapi, aku merasa kau adalah jawaban dari doa-doa sepi yang selalu kuucapkan setiap malam. Sang kera tersenyum lembut, senyum yang membawa ketenangan pada hati Laras. Ia meraih tangan Laras dengan lembut, menyentuhnya dengan cakar besar namun lembut, seolah takut melukainya. Izinkan aku membawamu ke duniaku, Laras. Dunia yang penuh keajaiban dan kedamaian. Dunia di mana kau akan dihargai dan dicintai sepenuh hati. Jika kau mau, aku akan membawamu malam ini juga. Laras mengangguk perlahan, merasakan keberanian yang muncul entah dari mana. Ia menatap sang kera dengan mata yang berkilat penuh rasa percaya. Baiklah, aku ikut denganmu, jawabnya. Ia tahu keputusannya mungkin akan dianggap gila oleh banyak orang, tapi ia tak peduli. Malam itu, ia memilih untuk mengikuti panggilan hatinya, meninggalkan desa, dan memasuki kehidupan baru yang ia sendiri tak tahu apa yang akan menantinya. Tanpa suara, sang kera putih memimpin jalan, membimbing Laras memasuki kegelapan hutan yang kini tampak seperti rumah yang menanti kehadirannya. Mereka melangkah semakin dalam, meninggalkan kehidupan lama Laras dan memasuki dunia yang berbeda. Dunia di mana cinta sejati tak peduli pada bentuk atau rupa, melainkan pada ketulusan jiwa. Setelah perjalanan malam yang sunyi, Laras tiba di sebuah tempat yang tidak pernah ia bayangkan ada di dunia ini. Di kedalaman hutan, tersembunyi di antara pepohonan tinggi dan semak belukar, berdiri sebuah istana dari kayu dan batu yang dihiasi oleh lumut hijau dan bunga liar yang bermekaran. Istana itu tampak seperti bagian dari hutan itu sendiri, seolah-olah hutan telah memberikan sebagian jiwanya untuk menciptakan tempat ini. Lampu-lampu kecil berkilauan di sepanjang jalan menuju istana, memancarkan cahaya lembut yang menyerupai bintang-bintang di malam hari. Raja Kera Putih yang mendampingi Laras mengangguk perlahan, memberi isyarat agar ia melangkah masuk. Laras mengikutinya dengan langkah ragu namun penuh rasa ingin tahu, menyerap keindahan di sekitarnya. Ini adalah rumahku, ujar sang kera dengan nada yang lembut, dan sekarang, ini juga rumahmu, Laras. Laras tertegun, tak bisa menyembunyikan kekaguman dan sedikit rasa takjub. Ia menatap ke arah sang kera, matanya menyiratkan rasa terima kasih sekaligus pertanyaan yang belum sempat ia lontarkan. Saat mereka memasuki istana, Laras mendapati ruangan yang luas, dihiasi dengan ukiran-ukiran yang menggambarkan kisah-kisah kuno dari kerajaan hutan. Meja-meja terbuat dari akar pohon yang menganyam, kursi dari batang pohon besar yang dipahat rapi, semuanya tampak alami dan menyatu dengan alam. Sang kera mempersilakan Laras duduk di sebuah kursi kayu yang terletak di tengah ruangan. Duduklah, kau pasti lelah, katanya. Laras duduk dengan perasaan bingung namun juga merasa diterima, seolah istana ini telah menunggunya sejak lama. Sambil mengawasi setiap sudut ruangan, Laras merasakan perasaan hangat yang perlahan-lahan menghapus kelelahan dalam dirinya. Ia tak pernah merasa disambut seperti ini sebelumnya. Kau tahu, sejak pertama kali aku melihatmu di tepi hutan itu, aku merasakan sesuatu yang berbeda, ujar sang kera sambil memandang Laras dengan lembut. Kau seperti cahaya yang muncul di tengah-tengah hutan yang sunyi ini. Kata-kata itu membuat Laras tertegun. Ia memandang sang kera dalam-dalam, berusaha memahami apa yang sebenarnya dirasakan oleh makhluk luar biasa di hadapannya. Laras tersenyum kecil, mengangguk sambil menundukkan wajah. Aku pun merasakan hal yang sama, bisiknya pelan. Aku tak tahu kenapa,
Tapi ada kedamaian yang aku rasakan saat bersamamu, seolah-olah aku telah menemukan tempat di mana aku seharusnya berada. Suaranya terdengar lirih, hampir seperti pengakuan yang datang dari lubuk hatinya yang paling dalam. Sang kera tersenyum, sebuah senyum yang penuh kelembutan dan kasih sayang. Waktu pun berlalu, malam semakin larut. Di tengah keheningan, mereka berbicara panjang lebar, saling berbagi kisah hidup yang tak pernah mereka bagikan kepada siapapun sebelumnya. Laras menceritakan tentang masa kecilnya yang sunyi, tentang kesepian yang selalu menghantuinya, tentang bagaimana ia merasa berbeda dari orang-orang di desanya. Sang kera mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya tak pernah lepas dari wajah Laras, seolah ingin memahami setiap perasaan yang ia ungkapkan. Aku juga memiliki kehidupan yang sunyi di sini, sang kera akhirnya berkata. Suaranya terdengar berat namun penuh rasa tenang. Meski aku adalah raja di kerajaan ini, aku merasa terasing, seperti ada bagian dari diriku yang hilang. Kehadiranmu, Laras, membuatku merasa utuh. Laras terdiam mendengar pengakuan itu, hatinya tersentuh oleh ketulusan yang dirasakan sang kera. Ia tidak pernah menyangka bahwa seekor kera putih, makhluk yang sangat berbeda dengannya, bisa memiliki perasaan yang begitu dalam. Ketika malam hampir habis, sang kera mengantar Laras ke sebuah kamar yang telah disiapkan khusus untuknya. Kamar itu sederhana namun indah, dengan tempat tidur dari anyaman daun dan selimut dari bulu-bulu lembut yang hangat. Lilin-lilin kecil dinyalakan di sudut ruangan, memancarkan cahaya hangat yang membuat kamar itu terasa nyaman dan tenteram. Laras duduk di tepi tempat tidur, merasakan betapa semuanya terasa seperti mimpi. Sebelum keluar dari kamar, sang kera memandang Laras dengan penuh kasih. Istirahatlah, Laras, ujarnya pelan. Besok akan ada banyak hal yang ingin kutunjukkan padamu, dunia yang mungkin belum pernah kau lihat sebelumnya. Laras mengangguk, lalu berbaring di tempat tidur, membiarkan perasaan damai meresap ke dalam dirinya. Malam itu, ia tidur nyenyak, tanpa rasa takut atau kesepian yang selama ini menghantuinya. Keesokan paginya, ketika sinar matahari menembus jendela kecil di kamar, Laras terbangun dengan perasaan segar dan penuh semangat. Di luar kamar, suara kicauan burung dan gemerisik dedaunan terdengar lembut, menyambut pagi yang tenang di tengah hutan. Laras keluar dan menemukan sang kera sudah menunggunya di luar. Ia tersenyum, lalu mengajaknya berjalan-jalan mengelilingi kerajaan. Sepanjang hari itu, Laras diajak berkeliling hutan, melihat keajaiban-keajaiban yang selama ini hanya bisa ia bayangkan. Sang kera membawanya ke sebuah sungai jernih yang mengalir di tengah hutan. Airnya begitu bening hingga Laras bisa melihat ikan-ikan kecil berenang di dalamnya. Di sekitar sungai, bunga-bunga liar bermekaran dengan warna-warna yang indah, memberikan aroma segar yang menenangkan. Tempat ini indah sekali, ujar Laras dengan mata berbinar. Sang kera tersenyum, senang melihat Laras begitu bahagia. Aku ingin kau merasa seperti di rumah di sini, Laras. Kau tidak perlu merasa terasing atau kesepian lagi. Tempat ini adalah untukmu, untuk kita, katanya lembut. Laras merasa tersentuh mendengar ucapan itu. Ia tahu bahwa apa yang mereka miliki bukanlah cinta biasa, tetapi sesuatu yang melampaui batas-batas dunia yang ia kenal. Mereka terus berjalan hingga matahari hampir tenggelam. Di ujung hari, sang kera mengajak Laras ke sebuah bukit kecil di mana mereka bisa melihat pemandangan seluruh hutan yang diterangi sinar matahari senja. Pemandangan itu begitu indah, seolah-olah alam sedang memberikan persembahan terakhir sebelum malam datang. Laras duduk di samping sang kera, merasakan ketenangan yang sulit ia temukan dimanapun. Kau bahagia di sini, Laras? Tanya sang kera tiba-tiba, suaranya pelan dan penuh harap. Laras menoleh, menatap mata sang kera yang memancarkan kehangatan. Ya, jawabnya tanpa ragu. Aku merasa diterima, seperti aku akhirnya menemukan tempat di mana aku seharusnya berada. Sang kera tersenyum lega. Perasaannya tersampaikan dalam keheningan yang lembut. Malam itu, saat mereka kembali ke istana, Laras menyadari bahwa ia tak lagi merasa takut. Ia telah membuka hatinya untuk menerima kehidupan baru ini. Kehidupan yang mungkin takkan dimengerti oleh orang lain. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih penuh dengan tantangan, namun ia siap menghadapi semuanya. Bersama sang kera putih, ia menemukan kedamaian dan cinta yang sejati. Di malam yang tenang, Laras dan sang kera berbicara hingga larut. Mereka berbagi mimpi dan harapan, merajut masa depan yang mungkin tak terduga, namun terasa begitu nyata di hati mereka. Dan di dalam hati Laras,
Perasaan bahagia dan penuh cinta itu semakin tumbuh, menguatkan tekadnya untuk tetap berada di sisi Sang Raja Kera Putih, melewati segala rintangan yang mungkin akan mereka hadapi bersama. Hari demi hari berlalu, dan kehidupan Laras di kerajaan hutan semakin penuh warna. Ia tidak hanya merasa dicintai oleh Sang Raja Kera Putih, tetapi juga oleh seluruh penghuni hutan yang mulai menghormatinya sebagai permaisuri mereka. Setiap pagi, Laras bangun dengan senyum di wajahnya, menanti berbagai kejutan yang disuguhkan oleh alam di sekitarnya. Ia belajar mengenal setiap sudut hutan, setiap jalan setapak, dan mengenal para makhluk yang tinggal di sana dengan penuh kasih sayang. Suatu pagi, Laras melihat seekor burung berwarna biru cerah bertengger di jendela kamarnya. Burung itu menatapnya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Laras tersenyum, merasakan bahwa burung itu adalah pembawa pesan dari Sang Raja Kera. "Ayo, tunjukkan jalan padaku," bisik Laras lembut. Dengan kepakan sayap yang anggun, burung itu memimpin Laras ke sebuah padang bunga liar yang terhampar luas di tengah hutan. Di sana, Raja Kera sudah menunggunya, dikelilingi oleh bunga-bunga yang bermekaran indah, seolah menyambut mereka berdua. "Laras, aku ingin menunjukkan sesuatu padamu," kata Sang Kera Putih sambil mengulurkan tangannya. Laras meraih tangan itu dengan penuh kepercayaan, merasakan kehangatan yang mengalir dari cakar lembut Sang Raja. Mereka berjalan bersama menuju ujung padang bunga, di mana sebuah pohon besar berdiri kokoh, dengan cabang-cabangnya yang rimbun menaungi tanah di bawahnya. Di bawah pohon itu, terdapat ukiran-ukiran kuno yang menceritakan kisah cinta yang terjadi di kerajaan hutan sejak berabad-abad lalu. "Ini adalah kisah tentang cinta sejati yang melampaui batas," jelas Sang Kera dengan suara penuh makna. "Banyak yang mungkin tidak akan memahami apa yang kita miliki, tetapi di sini, di kerajaan hutan ini, cinta kita dihormati dan diterima. Kau adalah bagian dari kisah itu sekarang, Laras." Laras tertegun, menyentuh ukiran-ukiran itu dengan jemarinya, seolah ingin menyerap kisah-kisah yang tertanam di sana. Hatinya penuh dengan kebanggaan dan kebahagiaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hari-hari yang Laras lalui semakin bermakna dengan kehadiran Sang Raja Kera di sisinya. Bersama, mereka menjalani hari-hari yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Namun, tidak semua penghuni hutan menyetujui keberadaan Laras di sana. Beberapa makhluk hutan, terutama para penasehat Raja Kera, merasa khawatir bahwa kehadiran manusia di tengah mereka akan membawa masalah. Bagaimana jika manusia lain mencari-cari keberadaan Laras? Bagaimana jika mereka mencarinya hingga ke hutan ini? Ujar salah satu penasihat dengan nada khawatir. Laras mendengar bisikan itu, dan perasaan gelisah pun perlahan-lahan merayapi hatinya. Ia tidak ingin menjadi beban bagi kerajaan yang telah menerimanya dengan tulus. Pada suatu malam, saat duduk bersama Sang Raja Kera di bawah cahaya bintang, ia mengutarakan kegelisahannya. "Aku tidak ingin membuatmu dalam bahaya," katanya lembut. "Aku tahu beberapa penghuni hutan tidak menyukai keberadaanku di sini. Jika aku hanya akan membahayakanmu, aku rela kembali ke desaku." Sang Raja Kera menggenggam tangan Laras erat. Matanya yang penuh kelembutan menatap dalam ke arah Laras. "Laras, kehadiranmu adalah berkah bagi kerajaan ini dan bagiku. Aku takkan membiarkan siapapun atau apapun merenggutmu dariku. Aku akan melindungi kita dan seluruh kerajaan ini." Ucapan itu membuat Laras terdiam. Hatinya kembali dipenuhi kehangatan yang menyelimuti segala kekhawatiran. Pada suatu hari yang cerah, kabar buruk datang dari perbatasan hutan. Beberapa manusia dari desa telah memasuki wilayah hutan, mencari jejak Laras. Berita itu menyebar dengan cepat di seluruh kerajaan, membuat para penghuni hutan khawatir dan gelisah. Sang Raja Kera segera memerintahkan penjagaan ketat di seluruh perbatasan hutan, memastikan agar manusia-manusia itu tidak dapat menemukan jalan menuju istana hutan. Laras pun merasa cemas. Hatinya bimbang antara tinggal di sisi Sang Raja atau kembali untuk menenangkan hati keluarganya. Pada malam hari, Laras berbicara dengan Sang Kera, matanya penuh dengan air mata. "Mungkin, mereka mencariku karena mengkhawatirkanku. Aku tidak ingin keluargaku hidup dalam ketidakpastian. Tapi aku juga tidak ingin meninggalkanmu." Sang Raja Kera terdiam, wajahnya memancarkan kesedihan yang mendalam. Ia memahami dilema yang dirasakan Laras. Namun cintanya terlalu besar untuk membiarkannya pergi. "Jika kau harus pergi untuk menenangkan hati keluargamu, aku akan menunggumu di sini, Laras," ujarnya akhirnya. Suaranya penuh dengan ketulusan yang menyayat hati. "Namun, ingatlah bahwa hatiku akan selalu bersamamu, kemanapun kau pergi."
Laras terisak, tak bisa menahan air matanya lagi. Ia merasa terombang-ambing di antara cinta dan kewajibannya sebagai seorang anak. Esok paginya, Laras memutuskan untuk kembali ke desa, meski hatinya terasa berat. Dengan langkah perlahan, ia berjalan meninggalkan istana bersama sang Raja Kera yang setia mengantarnya sampai perbatasan hutan. "Aku akan kembali," bisik Laras penuh janji. "Aku berjanji akan kembali untukmu, untuk cinta kita." Sang Kera tersenyum lembut, lalu menyentuh pipi Laras dengan tangannya yang besar, memberikan sentuhan terakhir sebelum mereka berpisah. Laras tiba di desanya dan mendapati keluarganya memang sedang mencarinya dengan penuh kecemasan. Kabar tentang hilangnya Laras telah menyebar, dan desas-desus yang tidak menyenangkan mulai beredar di antara penduduk desa. Namun, ketika Laras muncul dengan senyum di wajahnya, keluarganya segera lega dan merasa bersyukur. Ia menceritakan bahwa ia telah tinggal di hutan, mencari ketenangan, tanpa menyebutkan keberadaan sang Raja Kera dan kerajaan hutan. Waktu berlalu, dan meski berada di desa, hati Laras selalu merindukan kerajaan hutan dan Raja Kera Putih yang ia cintai. Setiap malam, ia duduk di tepi desa, menatap ke arah hutan dengan harapan bahwa suatu hari ia akan bisa kembali. Dalam hatinya, ia merasa bahwa hutan selalu memanggilnya, bahwa ia adalah bagian dari dunia yang tersembunyi di antara pepohonan lebat. Pada suatu malam, di bawah sinar rembulan yang sama seperti malam pertama ia bertemu sang kera, Laras mendengar suara lembut yang memanggil namanya. Ia menoleh, dan di sana, berdiri sang Raja Kera Putih yang telah berjalan jauh dari kerajaannya hanya untuk menemuinya. "Aku menunggumu, Laras," bisik sang kera dengan senyum penuh harap. "Apakah kau akan kembali bersamaku?" Tanpa ragu, Laras mengangguk, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Kali ini, ia tahu keputusannya adalah untuk selamanya. Ia tidak ingin lagi terombang-ambing antara dua dunia. Bersama sang Raja Kera, ia akan menjalani kehidupan yang ia pilih sendiri. Kehidupan yang mungkin dianggap aneh oleh dunia luar, tetapi penuh dengan cinta yang tulus dan murni. Malam itu, di bawah cahaya bulan, Laras berjalan bergandengan tangan dengan sang Raja Kera, meninggalkan desanya tanpa menoleh ke belakang. Mereka kembali ke kerajaan hutan, tempat di mana cinta mereka diterima tanpa syarat. Tempat di mana Laras bisa menjadi dirinya yang sejati tanpa harus bersembunyi. Mereka hidup bahagia, menjalani hari-hari penuh keajaiban di kerajaan hutan yang damai, di mana cinta mereka akan dikenang sepanjang masa. Dan di sanalah, di tengah-tengah hutan yang hijau dan rimbun, cerita mereka berakhir dengan kebahagiaan.